Halo guys, balik lagi di teras belakang. Tempat santai kita buat membedah hal-hal yang bikin kepala pusing, tapi pakai kepala dingin. Nah, gue mau nanya, pernah nggak sih lu ngerasa lemes banget padahal baru aja beres nongkrong sambil ngopi 1 jam sama temen? Lu nggak habis angkat beban, lu nggak habis lari maraton, tapi pas balik ke rumah, otak lu rasanya kayak diperas sampai kering. Energi lu habis total. Kalau lu pernah ngerasa gitu, kemungkinan besar lu baru aja kejebak sama yang namanya chronic complainer atau si tukang mengeluh kronis. Sebagai manusia, wajar banget kalau sesekali kita pengen venting atau ngeluarin emosi negatif. Kita semua pasti butuh tempat bersandar pas hari lagi berat-beratnya. Tapi, ada jurang pemisah besar antara curhat yang sehat sama mengeluh yang udah jadi penyakit kronis. Curhat yang sehat itu punya tujuan. Istilah kerennya goal-oriented. Mereka ngerasa stres, cerita keluh, dan setelah emosinya keluar, mereka ngerasa lega. Habis itu, mereka mulai mikir cara buat beresin masalahnya. Di akhir obrolan, biasanya mereka bakal bilang, "Thanks bro sis, udah dengerin, gue jadi agak mendingan." Mereka masih punya keinginan buat memperbaiki keadaan. Sementara buat chronic complainer, mengeluh itu bukan lagi cara ngerilis emosi sementara. Mengeluh udah jadi gaya hidup, cara mereka memandang dunia, bahkan udah menyatu jadi identitas diri mereka. Bagi mereka, masalah itu bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi sesuatu yang harus dinikmati, buat diceritain terus-menerus demi dapat perhatian. Biar lu dapat gambaran seberapa absurdnya lingkaran setan ini, coba lu inget-inget lagi. Pernah nggak lu terjebak di dalam skenario obrolan yang polanya kayak gini? Buset deh, kerjaan gue gak beres-beres. Bos gue juga gak ngotak banget kalau ngasih tenggat waktu. Gue stres banget, rasanya pengen ngilang aja dari bumi. Wah, parah sih itu. Tapi lu udah coba omongin pelan-pelan belum sama bos lu? Atau didelegasiin ke junior? Sudah, tapi gak mempan. Lagian junior gue pada zonk semua, gak ada yang bisa diandelin, percuma. Oh gitu. Ya udah, apa lu nggak coba mulai cari-cari lowongan di tempat lain aja sambil jalan? Siapa tahu ada kantor yang lebih seimbang waktu kerjanya. Halah, cari kerja zaman sekarang susah. Lagian kalau gue pindah, belum tentu dapat gaji segini. Cari tempat baru juga adaptasinya males lagi, capek. Atau lu coba ambil cuti dulu Gi, 2 hari pas akhir pekan, biar bisa menyegarkan pikiran lu. Boro-boro cuti, izin sehari aja dicariin. Nasib gue emang apes banget deh kayaknya. Gak kayak lu yang hidupnya lempeng dan enak terus. Perhatiin polanya. Setiap kali lu kasih solusi A, mereka bakal tembak pakai alasan B. Lu kasih jalan keluar B, mereka bakal keluarin benteng pertahanan C. Di momen ini lu harus sadar, lu nggak lagi ngobrol sama orang yang butuh bantuan. Lu lagi main tenis meja emosional, di mana setiap bola solusi yang lu lempar bakal digebuk balik sampai lu capek sendiri dan akhirnya menyerah. Kenapa sih ada orang yang betah banget hidup di dalam kubangan masalah tanpa ada niat buat nyari jalan keluar? Di dalam ilmu psikologi dan neuroscience, kelakuan ini ada penjelasan ilmiahnya, dan penjelasannya lumayan dingin. Pertama, jalur otak yang keras kepala atau neuroplasticity. Di dalam dunia neuroscience, ada istilah terkenal, neurons that fire together, wire together. Otak manusia itu pada dasarnya sangat adaptif. Kalau lu membiasakan otak lu untuk berpikir mencari solusi, otak bakal bikin jalur cepat untuk hal-hal positif. Sebaliknya, kalau seseorang mengeluh terus-menerus setiap hari selama bertahun-tahun, otak mereka secara fisik bakal membangun jalur saraf khusus negatif yang sangat tebal. Mengeluh akhirnya menjadi default mode atau setelan pabrik dari otak mereka. Menatap masalah jadi jauh lebih mudah dan otomatis bagi otak mereka daripada memikirkan jalan keluar yang butuh usaha dan energi baru. Kedua, keuntungan sekunder atau secondary gain. Ini adalah konsep psikologi yang sangat menarik. Pernah nggak lu mikir, kenapa mereka menolak semua solusi yang lu kasih? Jawabannya, karena jika masalah mereka selesai, mereka akan kehilangan keuntungan rahasia yang selama ini mereka nikmati. Keuntungan itu bernama simpati, perhatian, dan validasi gratis. Saat mereka menjadi korban yang terzalimi oleh keadaan, mereka dapat panggung. Orang-orang bakal dengerin mereka, kasihan sama mereka, dan memperlakukan mereka dengan lembut. Kalau masalahnya selesai, panggungnya bubar. Makanya, mereka butuh masalah itu tetap hidup. Ketiga, ketakutan akan tanggung jawab. Mencari solusi itu artinya lu harus mengambil tanggung jawab atas hidup lu sendiri. Kalau lu mencoba memperbaiki masalah dan ternyata gagal, lu harus mengakui kalau lu yang salah. Bagi seorang chronic complainer, ini adalah ancaman besar buat harga diri mereka. Dengan menolak solusi dan menyalahkan keadaan, bos, cuaca, atau nasib, mereka bisa mencuci tangan bersih-bersih. Bukan gua yang gagal, tapi emang dunianya aja yang gak adil sama gua.
Mungkin lu mikir, ya udah sih, kan gue cuma dengerin doang, pahala juga kan bantuin teman. Gue kasih tahu ya, dengerin chronic complainer itu gak sesepele itu. Ini bukan cuma soal lu kehilangan waktu 1 jam di kafe. Ada dampak psikologis nyata yang diam-diam merusak warasnya otak lu. Pertama, penularan emosi atau emotional contagion. Di dalam otak kita ada yang namanya mirror neurons atau saraf cermin. Tugasnya adalah menyerap dan meniru emosi orang di depan kita supaya kita bisa berempati. Masalahnya, saraf ini nggak punya filter. Kalau lu nongkrong sama orang yang isinya energi negatif, marah-marah, dan putus asa selama berjam-jam, otak lu bakal otomatis copy-paste emosi itu ke dalam diri lu. Makanya pas pulang lu ngerasa lemes karena otak lu abis kerja keras menyerap racun emosi yang bukan punya lu. Kedua, kelelahan empati atau compassion fatigue. Empati lu itu bukan sumur tanpa dasar yang airnya nggak bakal habis. Empati itu kayak baterai HP. Kuotanya terbatas setiap hari. Baterai empati ini harusnya lu pakai buat hal produktif atau buat ngebantu temen yang beneran lagi kena musibah dan pengen bangkit. Tapi kalau daya baterai ini lu abisin tiap hari buat menyetrum ego si chronic complainer yang emang seneng hidup di kubangan masalah, lu bakal kehabisan energi buat peduli sama diri lu sendiri. Lu bakal jadi orang yang mati rasa, sinis, dan gampang stres. Ketiga, jebakan rasa bersalah atau the guilt trap. Ini yang paling bahaya, karena temen lu selalu memposisikan diri sebagai orang paling apes sedunia. Sadar atau enggak, lu bakal mulai ngerasa bersalah kalau hidup lu lagi bahagia atau punya pencapaian. Lu mau cerita abis dapat bonus kerjaan jadi nggak enak. Lu mau cerita abis jadian jadi sungkan. Akhirnya, lu mengerdilkan diri lu sendiri dan ikut-ikutan pura-pura susah biar bisa setara sama dia. Lingkungan kayak gini secara perlahan bakal mematikan motivasi lu buat berkembang. Menghadapi tipe orang kayak gini gak bisa pakai modal sabar doang. Kalau lu cuma modal sabar tanpa strategi, lu bakal berakhir jadi tempat sampah emosional yang siap menampung muntahan stres mereka setiap hari sampai lu sendiri yang kena mental. Ini adalah 3 langkah taktis dan konkret yang bisa lu pakai di lapangan. Pertama, hentikan jebakan solusi atau drop the solution trap. Kesalahan terbesar kita sebagai teman yang baik adalah refleks pengen jadi juru selamat atau problem solver. Begitu mereka mulai ngomong, stop otak lu untuk mikir ngasih tips atau jalan keluar. Ingat, mereka nggak butuh solusi lu. Begitu lu sadar lu lagi ngomong sama chronic complainer, tanggapi aja dengan datar tanpa emosi. Gunakan kalimat pasif yang tidak membuka ruang debat, misalnya, "Oh gitu ya, wah sayang banget ya, berat juga kayaknya." Jangan kasih saran apa-apa. Biarkan peluru keluhan mereka membentur tembok datar lu sampai mereka bosan sendiri karena nggak dapet bensin argumen baru dari lu. Kedua, teknik pengalihan fokus ke aksi atau the action pivot. Kalau mereka terus-menerus memborbardir lu dengan keluhan yang sama berulang kali, lempar balik tanggung jawab emosionalnya ke tangan mereka dengan pertanyaan skakmat. Begitu mereka selesai komplain panjang lebar, tatap matanya dengan tenang lalu tanya, "Terus, rencana lu selanjutnya mau gimana? Jadi, langkah apa yang mau lu ambil buat beresin ini?" Pertanyaan ini memaksa otak mereka yang tadinya main di area emosional, yakni mengeluh, untuk bergeser ke area logis, yakni solusi. Karena otak mereka nggak terbiasa dan malas buat mikirin aksi nyata, biasanya mereka bakal langsung gagap, ganti topik, atau menyudahi obrolan karena lu udah bukan tempat yang asik lagi buat diajak mengeluh. Ketiga, pasang batasan waktu yang tegas atau time boxing. Lu punya hak penuh atas kedamaian pikiran lu dan kuota energi lu hari itu. Lu gak wajib jadi tempat sampah emosional buat orang yang menikmati penderitaannya sendiri. Kalau orang ini adalah teman deket atau rekan kerja yang gak bisa lu hindari, pasang batasan waktu di awal obrolan sebelum mereka mulai menumpahkan bebannya. Bro, gue ada waktu 10 menit nih sebelum rapat. Lu mau cerita soal apa tadi? Begitu waktu 10 menit habis, lu punya alasan legal dan sopan untuk langsung memotong obrolan. Sorry banget, waktu gue udah habis, gue harus cabut duluan. Semangat ya, lalu jalan pergi, selesai. Menjadi teman yang berempati itu bagus, tapi mengorbankan kesehatan mental diri sendiri demi menampung keluhan orang yang gak mau berubah, itu namanya merugikan diri sendiri. Orang yang benar-benar pengen keluar dari masalah bakal menghargai setiap saran yang lu kasih. Tapi orang yang cuma pengen menikmati statusnya sebagai korban bakal menghisap energi lu sampai habis tanpa sisa. Pilihan ada di tangan lu. Mau terus-terusan jadi tempat sampah emosional gratisan? Atau mulai berani pasang batasan demi melindungi kedamaian isi otak lu sendiri? Oke, sekian dulu obrolan kali ini. Makasih banyak udah mau mampir dan dengerin. Stay sane dan sampai ketemu di obrolan santai selanjutnya di teras belakang.